Sementara di sisi lain, instruktur pembunuh menerima misi yang ditugaskan dari atas. Meskipun dia tidak jelas mengapa tugas itu diberikan kepada mereka, dia berharap semua orang akan tampil baik keesokan harinya mereka menaiki perahu menuju sebuah pulau kecil setibanya di sana. Dako Hyong dan Dako Jae terkejut. Karena misi mereka ternyata adalah menjadi relawan, keduanya langsung mengamuk di tanah. Setelah mengharapkan tugas pembunuhan atau spionase, bukan sesuatu yang sebaliknya seperti ini yang sulit mereka terima. Tiba-tiba seorang gadis lembut dan cantik mendekat setelah mendengar keributan. Dia adalah seorang guru di sekolah di pulau itu. Bernama Ye Jin, kedua saudara itu melirik dan dalam sekejap keduanya langsung berganti pakaian kerja mereka. Dan mulai bekerja dengan sangat keras. Leona penuh keraguan tidak mengerti mengapa guru mengirim mereka ke tempat yang terpencil seperti ini. Itu berjarak 500 km dari Seoul dan instruktur pembunuh telah berulang kali menginstruksikan mereka untuk tidak menimbulkan masalah. Atau mengungkapkan identitas asli mereka. Pietro diam tetapi tampak terjebak dalam pikirannya. Saat itu dua preman mendekat. Mengklaim bahwa sekolah berhutang uang perlindungan, paman keamanan di sekolah dengan cepat mencoba meredakan keadaan, kamu tahu sekolah ini hampir tidak menghasilkan keuntungan. Jadi miskin, hampir tidak bisa membayar tagihan listrik. Saudara tolong terima ini untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan sebuah keranjang penuh kentang. Para preman dengan sinis menjatuhkan paman keamanan ke tanah. Dan guru Ye Jin menatap mereka dengan marah. Tidak bisakah kalian melihat bahwa kami tidak punya uang? Kami hampir bertahan hidup dari sumbangan. Salah satu preman mendekat dengan ejekan. Guru, ada cara lain dengan penampilanmu. Menghasilkan uang akan sangat mudah. Tiba-tiba Dako Hyong dengan tegas melangkah di depan guru Ye Jin. Namun pada akhirnya dia dan Dako Jae, kedua saudara itu dipukuli dengan parah, bahkan paman keamanan dipenuhi memar, semua terluka dan memar. Tetapi Pietro merasa tenang dengan ini dibandingkan dengan pertemuan pertama mereka dalam pertarungan dengan Park Sang-do. Kedua saudara itu memang telah banyak berkembang. Pietro memahami bahwa orang yang benar-benar kuat tidak hanya membutuhkan kekuatan tetapi juga hati yang sabar. Dan sikap untuk tidak pamer. Saya sangat puas dengan penampilan saudara-saudara hari ini di bawah langit berbintang yang cemerlang dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Semuanya tampak sangat damai. Menghadapi pemandangan yang indah, Leona merasa cemas. Dia memikirkan obat yang diberikan Kim Seong-gu kepada saudaranya. Dan merasa tidak pantas menerima kebaikan sebesar itu, namun dia belum pernah secara resmi mengucapkan terima kasih kepadanya. Saat dia terlarut dalam pikirannya, Pietro sudah berdiri di belakangnya. Mengejutkannya, hanya ada mereka berdua, kesempatan baik untuk mengucapkan terima kasih. Secara tak terduga, Pietro yang berbicara lebih dulu, mengucapkan terima kasih. Dia menjelaskan bahwa saat itu di rumah sakit honor, dia seharusnya dipaksa untuk pergi di bawah menara jam rumah sakit, tetapi Leona dengan sengaja mengarahkannya ke menara jam di luar di taman. Meskipun dia tahu berbohong bisa mengancam nyawanya, dia tetap dengan tegas menyembunyikan fakta bahwa Kim Sung-gu telah membunuh gurita. Meskipun sangat ketakutan dan menangis pada hari itu, dia telah mengumpulkan keberanian dari dalam diri untuk melindungi Kim Sung-uli. Yuna juga bingung dan bertanya, mengapa kamu sama sekali tidak takut di rumah sakit? Saya telah melihat banyak pembunuh. Tetapi saya belum pernah bertemu siapapun yang sekuat kamu. Kamu bahkan mengalahkan Nathaniel dan dengan kemampuanmu. Menjadi hanya seorang pembunuh gila tidak masuk akal. Pietro tidak menjelaskan banyak, hanya mengatakan dengan sederhana, ketika saatnya tiba, saya akan memberitahumu semuanya. Yuna akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan dengan keras mengucapkan terima kasih. Pietro tersenyum menghargai dan berkata, kedua saudara dan kamu telah banyak matang. Jika begitu saatnya untuk bertemu orang itu. Pietro pergi sendirian ke gedung akademik di mana ruang keamanan masih menyala. Paman itu di dalam seperti biasa menceritakan leluconnya yang konyol. Dan menanyakan kabar semua orang, Pietro melihat paman keamanan yang masih hidup dengan optimis dan akan pergi. Tetapi kemudian paman itu menghentikannya. Aku sudah mencium bau darah selama beberapa dekade. Apakah kau pikir akting canggung bisa menutupi semuanya? Paman keamanan itu melepas topinya, memperlihatkan rambut perak. Aku berhasil datang ke sini dengan diam berkat kegiatan sukarela. Dan aku hanya memiliki satu tujuan datang ke sini, untuk menemui MU, murid terkuat di dunia, Simon. Paman itu perlahan menarik pedang dari sapu dan tertawa dingin. Kau pasti sudah mengumpulkan cukup informasi sebelum datang ke sini, kan? Apakah kau tahu bahwa hidupmu hampir berakhir? Saat kedua orang itu saling berhadapan secara langsung, Simon tidak menemukan kesalahan dalam teknik Pietro. Tidak ada yang pernah berhasil melarikan diri dari pedangnya. Bahkan ketika dia menggunakan bambu yang dipotong untuk menciptakan area tertutup, dia tidak memiliki kesempatan.
Dia jelas merasakan bahwa pemuda di depannya memiliki kekuatan yang tak terduga. Simon telah berusaha keras untuk menyembunyikan caranya sendiri. Dia menyesuaikan keterampilan berbicaranya dan bahkan mengubah aroma tubuh serta laju pernafasannya. Tetapi tidak peduli seberapa luar biasa atau absurd orang di depannya, dia memang seniornya, Pietro. Pada saat ini, pria berusia 50 tahun dengan wajah yang penuh keriput itu berlutut di depan pemuda berusia 20 tahun. Ternyata, di masa mudanya, dia telah menerima pelatihan pedang yang teliti dari Pietro, dan pemuda yang tampaknya telah membalikan usianya. Memang Pietro. Ketika Simon mengetahui seluruh cerita, dia semakin bingung. Meskipun dia senang mengetahui bahwa seniornya, Pietro, belum mati, dia masih tidak mengerti. Apakah kau mendengar tentang insiden Nathaniel di rumah sakit Honor? Simon tentu saja khawatir tentang peristiwa kacau itu. Apakah mungkin dia berspekulasi? Tetapi membunuh Nathaniel tidak menyelesaikan masalah mendasar, karena yang ingin aku hilangkan adalah Glory. Pietro melanjutkan penjelasannya, melacak kembali ke 60 tahun yang lalu. Ayah Gabriel telah memulai panti asuhan. Memilih 12 anak luar biasa, termasuk Pietro. Sejak saat itu, mereka menjalani pelatihan yang ketat. Bertarung setiap hari untuk bertahan hidup, menahan banyak ujian yang menyiksa hanya untuk menjadi lebih kuat. 12 murid ini akhirnya menjadi agen rahasia negara, tumbuh menjadi kekuatan yang bisa mengguncang dunia dalam waktu hanya beberapa tahun. Tetapi suatu hari, sang pendeta membawa pulang seorang bocah kecil. Entah kenapa, dia memutuskan untuk mengadopsinya. Seiring berjalannya waktu, bocah kecil ini mulai menginginkan mahkota di atas tahta. Dia berhasil membunuh pendeta dan menempatkan mahkota di kepalanya sendiri. Ketika Simon mengetahui hal ini, dia marah dan bersumpah untuk membunuh si perampas itu segera, tetapi dia dihentikan oleh Pietro yang lebih tua. Waktunya belum tepat. Simon menahan kesedihannya dan tidak bertindak. Glory jatuh ke tangan bocah kecil itu. Dengan cepat menjadi korup dan busuk, berubah menjadi organisasi pembunuh berdarah. Jika kau tahu seperti apa Glory sekarang, maka bawalah aku bersamamu. Tetapi Pietro tidak mau mengambil risiko. Dia tidak ingin melihat tempat perlindungan yang dibangun keras oleh Simon menghilang dalam sekejap. Dia teringat masa lalu yang penuh penyesalan. Jika kau tidak menghentikanku waktu itu, aku bahkan tidak akan hidup sampai sekarang, dan bocah itu tidak akan berlagak sombong seolah-olah dia hebat. Bahkan jika aku dipenggal, aku akan dengan senang hati terjun. Pietro tampak sedikit sedih, membenci ketidakberdayanya di usia tuanya. Sekarang dengan tubuh mudanya, seolah-olah surga memberinya kesempatan untuk balas dendam. Simon, cukup saksikan dengan tenang. Orang yang akan menghancurkan kekaisarannya adalah aku. Keesokan harinya mereka bersiap untuk pulang. Simon juga mengikuti keputusan kakak laki-lakinya, Pietro. Tetapi dia berkata, jika ada yang kau butuhkan, cukup satu telepon dan aku akan ada di sana. Pietro merasa tenang melihatnya masih kuat dan bertenaga. Namun setelah mereka meninggalkan pulau, tiba-tiba mengalami angin kencang dan hujan deras disertai petir di atas sekolah. Saat itu, duduk di ruang keamanan. Simon akan membaca koran, tetapi tiba-tiba dia melepas topinya. Dua sosok berpakaian hitam muncul di pandangannya, menembus hujan. Aku tidak diberitahu tentang pengunjung hari ini. Apa yang bisa aku bantu? Tentu saja kami di sini untukmu, salah satu dari 12 murid ayah Gabriel. Murid pedang yang berputar, Simon. Para pengunjung adalah seorang wanita ahli pedang yang sangat terampil dan seorang pria sebesar beruang. Ternyata mereka dikirim oleh Glory. Dan wanita yang mewakili ahli pedang terkuat Jepang adalah yang baru. Kau benar-benar tahu tentang aku, ini sangat menggembirakan datang sejauh ini. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Jangan khawatir, saya memperlakukan semua tamu saya dengan sangat baik, jadi mari kita bertarung sampai mati segera setelah ruang keamanan menyala dengan kilatan cahaya. Setiap ledakan dipicu oleh bentrokan. Pedang mereka, kekuatan serangan mereka mengirimkan gelombang kejut melalui bilah, melempar keduanya mundur dari dampaknya. Saya benar-benar menantikan ini, apakah ini karena kamu sudah tua? Kamu tidak seagung yang saya kira. Saya sudah bertahun-tahun tidak memegang pedang, jika ini terjadi sebelumnya, kamu sudah mati sekarang. Tuan, jangan memuji diri sendiri. Simon berpikir dalam hati. Keterampilan pedangnya mengesankan,
Tetapi yang lebih saya khawatirkan adalah pria kekar yang berdiri di belakangnya. Untuk menghadapi keduanya, saya perlu bergerak ke area yang lebih besar. Dengan pedang mereka bertabrakan sekali lagi, wanita itu dengan cepat mengayunkan pedangnya ke arah Simon, mengincar lehernya, tetapi dalam detik berikutnya, Simon cepat-cepat melarikan diri melalui jendela. Sial, dia benar-benar berhasil melarikan diri. Apakah tidak apa-apa dengan hujan deras seperti ini? Tidak masalah, mari kita kejar dia. Keterampilan pedang wanita itu tidak biasa. Tetapi yang paling penting adalah pedangnya. Dia merancang bilahnya seperti gergaji dengan setiap gigi yang tidak biasa lebar, sehingga bisa menembus kulit dengan dalam, dan pria besar itu tidak melakukan apa-apa ketika rekannya terluka. Mereka pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak mereka ceritakan. Tidak lama kemudian Simon berhenti. Musuh mengejarnya sampai tepi tebing dan berkata dengan ejekan, "Tuan, kamu tampaknya cukup romantis memilih tebing sebagai kuburmu sendiri." Tetapi Simon tetap tenang, diam-diam mengumpulkan napasnya, merasakan setiap tetes hujan dan bahkan setiap hembusan udara di sekitarnya. Tiba-tiba, dia dengan cepat mengatasi satu musuh. Dan bersiap untuk menghadapi pria berbadan besar itu, namun pria itu masih menunjukkan tidak ada reaksi, melihat ke bawah. Simon menemukan luka dalam di perutnya, dia tidak bisa mengerti kapan itu terjadi. Jelas dia telah menyerang lawan. Jadi mengapa ini terjadi? Apakah dia dirasuki oleh hantu atau apakah itu halusinasi? Simon mulai curiga bahwa apa yang disemprotkan wanita itu pada dirinya mungkin adalah obat halusinogen. Karena itu adalah obat halusinogen, Simon memutuskan untuk bertarung dengan mata tertutup. Keterampilan pedangnya bahkan dengan mata tertutup tidak akan pernah mengecewakannya. Karena dia telah mempraktikannya puluhan ribu kali. Tetapi pada saat itu, bagi musuhnya, Simon terlihat seolah-olah dia sedang melakukan permainan pedang monyet, kikuk dan tidak terampil. Musuh itu tertawa, "Tuan ini, kamu seperti orang mabuk. Saya juga harus memberitahumu sesuatu. Apakah kamu tahu mengapa mereka memanggil saya hantu pedang? Karena seperti namanya. Saya adalah hantu dan pedang yang saya gunakan adalah pedang hantu. Sementara itu, di sekolah tinggi kehormatan ilahi, apakah cinta selalu menyakitkan seperti ini?" Guru Yejin tidak membalas. Hyun menunjukkan pesan-pesannya kepada Leona dan Pietro. Dia menyebutkan bahwa Guru Yejin biasanya membalas. Tetapi setelah dia mengirim foto catatan yang bertuliskan seorang wanita yang menggunakan pedang, seorang pria berbadan beruang, dia tidak membalas apapun. Pesan aneh membuat Pietro merasa sangat tidak nyaman. Jadi dia membawa Jailin dan bawahannya kembali ke pulau untuk menyelidiki. Di atas tebing, mereka menemukan sebuah kotak dan foto sebuah kapal. Di dalam kotak itu adalah tangan kanan Simon. Ketika Pietro melihat ini, dia merenungkan bahwa jika dia menjaga Simon di sisinya pada saat itu, tragedi ini tidak akan terjadi. Pada saat itu, Pietro benar-benar marah. Di kejauhan, seseorang menggunakan teropong untuk mengawasi mereka. Mengkonfirmasi bahwa target telah menerima hadiah. Memang ada seorang pria tua, tetapi dia tidak datang sendirian. Ada seorang wanita dan seekor anjing serta seorang pemuda. Di mana pemuda itu pergi? Sebelum dia bisa menyelesaikan, Pietro tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan cepat merampas ponselnya, membuat pria itu terkejut. "Apakah kamu Simon baru dari kemuliaan?" "Oh, apakah saya sedang berbicara dengan Pietro sekarang?" "Senang sekali. Saya benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu begitu percaya diri untuk mengganggu orang-orang saya, tetapi biarkan saya memberitahumu sesuatu juga. Kamu bilang kamu adalah hantu, kan? Nah, tunggu saja, kamu akan disiksa oleh hantu yang nyata dalam penderitaan sampai mati." Keesokan harinya, sebuah perahu cepat melaju melintasi laut. Pietro telah mempersiapkan sejak pagi untuk berangkat, namun Jialun tampak tidak biasa khawatir karena tempat yang mereka tuju adalah kapal yang tidak terlihat. Kapal ini telah melintasi 6 benua di 5 lautan dan identitas semua orang di dalamnya tidak diketahui, bahkan nama atau informasi paspor anggota kru tidak dapat dilacak. Kapal ini juga dikenal sebagai kapal hantu, tetapi Pietro tampak tenang dan terkendali karena dia sudah mengetahui asal kapal tersebut. Dari Shogunat Kamakura hingga era modern, selalu ada kelompok pembunuh di Jepang yang telah menjaga selama 1000 tahun, dikenal sebagai pedang hantu mengembara. Dan kemudian ada kelompok yang dulunya adalah geng dunia bawah terkuat di Kanto. Tetapi kemudian terjadi hilangnya yang aneh. Hari itu mereka merayakan ulang tahun pemimpin yang ke-60, dan di pesta itu 2000 orang mati sekaligus, dan hanya ada 2 pelaku.
Jialin tidak bisa memahaminya, meskipun itu adalah kasus terkenal di dunia. Mengapa kasus ini diklasifikasikan sebagai kasus orang hilang 2 orang melawan 2000 seharusnya lebih tepat disebut sebagai pembantaian? Alasannya adalah meskipun skala pertempuran yang terjadi di lokasi sangat besar tidak ada satupun tubuh yang ditemukan di tempat kejadian. Meskipun polisi Jepang segera mengeluarkan surat perintah untuk mereka menghilang secara misterius seperti yang namanya menyiratkan, namun bertahun-tahun kemudian kedua orang ini muncul di Korea Selatan muncul kembali sebagai Simon baru dari Glory Club. Dylan bahkan lebih khawatir. Mereka adalah orang-orang yang memotong tangan Simon terisolasi di laut tanpa dukungan. Apakah kamu tidak khawatir? Pietro tidak lagi peduli seberapa berbahayanya tempat itu, dia hanya ingin tahu berapa banyak orang yang bertanggung jawab atas tumpahan darah saudaranya. Orang-orang itu mereka semua harus membayar harga. Meskipun mengatakan demikian, Pietro tidak sepenuhnya tanpa dukungan. Dako Hyun dan Dako Jae ikut serta sebagai tim pembersih dan juga Cha Yun Jong, presiden Daeha Group. Kamu harus tahu bahwa tempat seperti itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki dengan santai. Bahkan Presiden Daeha Group merasa malu karenanya itu dicampur dengan penyelundupan narkoba senjata dan berbagai karya seni bernilai astronomis itu, bahkan termasuk perdagangan manusia. Bahkan Choi Yun Chong perlu mengupas wajahnya untuk bisa naik kapal. Tak lama setelah mereka melihat tujuan mereka tidak jauh di depan sisi suci tidak resmi dari Glory Club, pelayaran hantu Simon, Pietro bertekad untuk mengetahui seberapa jahat wanita itu. Pada saat itu di kamar tamu kapal pesiar, seorang pejabat menghancurkan kepala pelayan dengan asbab. Panggil bosmu sekarang. Sayang Tuan Han, apa yang membuatmu begitu marah? Apakah pelayanan di sini tidak sesuai dengan keinginanmu? Bagaimana kalau kita bicara di kamarku? Apakah saya terlihat sefrivol itu? Saya adalah CEO Dusang Group. Jangan marah. Jika kamu tidak suka dengan kamarku, kita bisa bicara di sini juga. Bagaimana menurutmu Tuan On? Jika kamu tidak cukup terhibur, saya bisa membuatnya lebih memabukkan untukmu. Oh, lihat dia, saya tidak menyangka kamu menyukai hal-hal seperti ini. Sudah cukup, lempar dia ke laut. Apakah kamu benar-benar berpikir Pietro akan datang? Ini akan menjadi pilihan pertama setelah panggilan telepon itu. Dia pasti akan datang setelah semua dia menerima hadiah yang saya kirimkan. Saya akan menemukannya dan kemudian perlahan menyiksa dan membunuhnya untuk mengklaim hadiah 7,6 miliar. Saya tidak sabar untuk bertemu denganmu Pietro. Sementara itu setelah naik, Dako Hyun dan Dako Jae benar-benar terkejut oleh kemewahan klub, sebuah kolam yang bisa menampung ribuan orang, layanan hotel yang sangat mewah melampaui imajinasi terliar mereka. Dengan pejabat di mana-mana setelah melayani setiap tamu, mereka menerima tip yang sangat besar. Tip biasa adalah $1.000 membuat mereka sangat senang, bahkan membayangkan bekerja di sini selama 1,5 tahun dan kemudian pensiun. Tiba-tiba ruangan lelang meledak dengan sorakan antusias. Sebelum kita mulai lelang, izinkan saya memperkenalkan item ini. Benda kecil ini dapat membunuh ratusan ribu orang dalam 2 menit. Senjata biologis Potorok dikembangkan oleh Uni Soviet yang dulu diputuskan untuk dihancurkan karena bahaya ekstremnya, tetapi entah mengapa itu diselamatkan oleh kami dan kemudian berada di tangan kami. Pada saat itu seorang pria tua bergetar dengan marah. Dia adalah dealer senjata teratas di Rusia. VVIP Victor Iva. Saya bertanya-tanya di mana ia berakhir. Kamu juga bawa wanita itu ke sini? Segera, lebih baik tidak pergi ke sana. Tetapi kepercayaan bangsa yang berperang membuat mereka mengabaikan peringatan. Dan mereka mendorong pria itu dan berjalan langsung menuju wanita itu. Kedua pria itu mendekati wanita itu, menyatakan bersikaplah baik, dan kamu tidak akan terluka. Namun tiba-tiba kedua pria besar itu mengeluarkan teriakan kesakitan. Saat wajah mereka secara misterius mulai meleleh, penonton di bawah terkejut dan suasana menjadi kacau. Hanya Pietro yang menyadari sesuatu yang tidak beres karena saat dia melihat pria tinggi itu secara halus melakukan sesuatu ketika dia menghentikan mereka. Tangan pria itu telah menyentuh wajah mereka dan meskipun belum jelas apa yang menyebabkan melelehnya itu pasti terkait dengan pria itu. Lelang terganggu oleh keributan. Maaf telah merusak semangat semua orang. Lelang untuk senjata biologis Potorok akan dimulai besok malam dengan tawaran awal $200 juta. Dan satu hal lagi, saya tidak berniat untuk mengungkapkan ini hari ini, tetapi karena insiden kecil ini saya akan memberikan semua orang sedikit bocoran. Saya baru saja mendapatkan item lelang yang sangat spesial, sesuatu yang melampaui imajinasi semua orang, bahkan lebih berharga daripada Potorok. Hari ini saya menantikan untuk melihat semua orang besok. Harap pastikan untuk datang tepat waktu. Simon, di mana kamu berada? Setelah meninggalkan lelang, Cha Hyun Chang dan Pietro berencana untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Namun Cha Hyun Chang mulai bergumam karena merasa bahwa wanita itu sangat berbahaya, tidak peduli seberapa terkenal orang-orang di luar. Di kapal ini mereka harus mendengarkannya. Dia adalah salah satu psikopat paling ekstrim yang pernah dia lihat. Saat mereka berjalan, suara yang familiar menghentikan mereka. Itu adalah Simon, baru hantu pedang dari Glory. Dia dengan antusias mengundang Presiden Trai untuk makan malam. Dihadapkan dengan wanita ini, bahkan Trai Wencong yang berpengalaman hanya bisa menolak dengan sopan, tidak berani menolak permintaannya secara langsung. Namun wanita ini bukanlah orang yang mudah menyerah. Dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia jelas tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Saat itu dia didorong ke samping oleh tangan milik Pietro yang menyamar sebagai pengawal Chai Yan Chang. Presiden tidak sehat dan hanya bisa melakukan ini lain kali. Jika kamu benar-benar ingin seseorang untuk makan malam saya akan senang untuk memenuhi permintaan itu. Pietro kemudian dengan cepat mengantar Presiden Chai kembali ke kamarnya. Dihadapkan dengan pengabaian seperti itu, wanita itu sangat marah. Kemudian dia mengeluarkan parfumnya dan menyemprotkannya ke dirinya sendiri.
Saya memang membutuhkan teman makan malam dan waktu makan malam bisa cukup panjang, lebih baik longgarkan dasimu dan temani saya. Baik, bagaimana kamu bisa menolak saya? Setiap pria yang melihat saya menjadi sepenuhnya terpesona tidak bisa menolak permintaan saya. Saat itu Da Ko Hyung dan Da Ko Jae, dua bersaudara, datang untuk menyelamatkan pikiran Pietro yang bingung juga mulai jernih pada saat itu. Melihat ini, baik wanita itu maupun bawahannya harus mundur sementara dan meninggalkan tempat kejadian. Namun, karena kedua bersaudara itu terlalu dekat, mereka menghirup terlalu banyak parfum sehingga membuat mereka bingung dan gila. Membersihkan dinding ini membuat Pietro menyadari bahwa mungkin Simon telah terpengaruh secara mental oleh taktik semacam itu jika tidak dengan keterampilannya. Dia tidak akan pernah kehilangan tangannya. Tidakkah kamu penasaran apa yang kamu maksud dengan 100 pembunuh berhasil dan Nathaniel yang menggunakan 100% kekuatannya semua mati di tangannya seorang pria yang hampir berusia 70 tahun? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Apakah mungkin bahwa pria itu sama sekali bukan Pietro? Tempat ini berbeda dari rumah sakit mengingat radar di luar kapal dan kemungkinan penyamaran pria tua itu tidak ada di kapal ini, jadi seseorang berpura-pura menjadi Pietro. Jadi saya harus bertanya, saya perlu mencari tahu siapa dia dan mengapa dia mencampuri urusan organisasi. Tetapi bagaimana rencanamu untuk menghubungi orang ini? Apakah kamu lupa kita masih memiliki hal itu? Apakah pria itu mengganggumu? Atau apakah kamu takut saya mungkin jatuh cinta pada orang lain? Tentu saja tidak. Pada saat itu, Pietro berubah menjadi pakaian pelayan merencanakan untuk mengumpulkan informasi tentang Simon di kapal pesiar. Dia teringat percakapannya dengan Simon. Meskipun kita tidak terkait darah, kamu adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Jika salah satu dari kita harus mati, seharusnya saya jadi. Tolong jangan terluka. Bagi Pietro, Simon juga keluarganya. Satu-satunya saudaranya, oleh karena itu dia akan melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti membunuh ribuan, hanya untuk membawanya kembali. Lelang dilanjutkan sesuai jadwal dengan semua mata tertuju pada acara tersebut dan Pietro tahu bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melacak Simon. Dia hampir mencari seluruh kapal dari dapur hingga ruang mesin, memeriksa setiap kamar mandi dan bahkan mencari kompartemen tersembunyi, tetapi tetap tidak menemukan jejaknya. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang mungkin tersisa adalah aula lelang. Pada saat itu, aula lelang ramai dengan tawaran yang sangat tinggi yang dipanggil satu demi satu. Ketika palu memukul lelang menyambut item terakhirnya, sebuah brankas besar digulirkan ke atas panggung, menyebabkan penonton ternganga. Harta karun apa yang bisa begitu penting untuk mendapatkan masukannya yang seperti itu? Barang ini lebih berharga daripada permata atau lukisan tak tertandingi dengan barang-barang itu, bahkan lebih mencolok daripada batu foto. Saat dia berbicara, dia mulai memutar dial brankas. Pada saat brankas terbuka, semua orang terkejut. Di dalam brankas terletak mantan murid Glory Club Simon. Jangan lihat dia sekarang lemah dan letih. Dia pernah dikenal sebagai pendekar pedang terkuat. Tatapan wanita itu membawa tantangan seolah dia tahu Pietro sedang mengawasi. Bagaimana Pietro? Apakah kamu melihatnya? Apakah ini membuat darahmu berdebar? Ini seharusnya cukup untuk membuatmu gila. Jadi keluarlah, sudah di mana kamu? Keluarlah. Tepat saat itu Pietro tidak bisa menahan kemarahan di dalam dirinya, melepaskan niat membunuh yang ganas seketika, namun dia cepat-cepat menahannya meskipun momen niat membunuh itu mengungkap posisinya. Hantu pedang kehilangan jejaknya. Meskipun demikian, hantu pedang tidak menyerah. Dia terus mendorong suasana lelang ke puncaknya. Lelang untuk Simon akan dimulai. Tawaran awal adalah 10 juta dolar. Pietro sangat sadar bahwa ini adalah trik untuk menariknya keluar. Bukan hanya itu, bukan hanya tentang apakah dia memiliki 10 juta dolar untuk menawar. Mengangkat tangannya untuk menawar pasti akan mengungkap identitasnya sebagai Pietro. Jika dia memilih untuk tidak menawar, Simon akan dieksekusi di tempat. Di masa lalu, murid Glory bernilai lebih dari bom nuklir, namun sekarang aula lelang jatuh ke dalam keheningan yang menyeramkan. Hantu pedang yang tidak sabar meraih rambut Simon dan mengejek, kamu benar-benar sampah yang tidak ada yang ingin beli sekarang. Kemudian dia mengumumkan kepada penonton di bawah jika dia telah kehilangan satu tangan, tidak ada yang ingin membelinya, maka setelah 5 hitungan saya akan membunuhnya. Pada saat ini Pietro sangat cemas di dalam berpikir frantikali tentang bagaimana menyelamatkan Simon. Dia dengan paksa menahan kemarahannya, tangannya mengepal hingga berubah merah. Tepat saat hitungan mundur akan berakhir, tiba-tiba suara memecah keheningan. 20 juta dolar. Ketua grup Daeha Chai Yun Chang memberi isyarat bahwa dia akan membeli mantan murid Glory Simon dengan 20 juta dolar tunai. Tindakan ini mengejutkan Pietro dan bahkan membuat hantu pedang tertegun. Mengapa Chai Yun Chang melakukan ini? Setelah semua, dia adalah mitra bisnis bos mereka dan juga salah satu pemegang saham utama Glory Club. Pada saat ini, hantu pedang terjebak dalam dilema. Jika dia mundur dari kata-katanya itu akan memberikan pukulan berat pada kredibilitasnya sendiri, sehingga Chai Yun Chang mendapatkan keinginannya dan berhasil menawar Simon. Segera setelah itu, Simon dibawa ke ruang tamu untuk perawatan medis. Dasar Chai Yun Chang menyadari bahwa ini adalah orang yang ingin diselamatkan Pietro. Pietro bersyukur untuk ini, tetapi juga mulai khawatir bahwa Choi Yun Chang mungkin terjebak dalam krisis ini. Meskipun Choi Yun Chang secara lahiriah mengklaim dia baik-baik saja, dia sangat terikat dengan Glory dan merasa cemas tentang bagaimana cara keluar dari kapal dengan aman. Namun Pietro tampak tenang dan terkendali, meyakinkan Choi Yun Chang untuk tidak khawatir karena dia masih memiliki kartu untuk dimainkan. Segera setelah itu Pietro menunggu di lobi. Tidak lama kemudian Da Ko Hyung dan Da Ko Jae, dua saudara, muncul mengenakan pakaian desainer bersinar cerah sepertinya
Mereka telah menghasilkan banyak uang dalam beberapa hari terakhir dan bahkan mulai mengejek penampilan buruk Pietro. Ikuti kami bro, kami akan membiarkanmu menikmati kehidupan yang baik. Namun Pietro menghentikan mereka dengan satu pernyataan yang mengejutkan mereka. Bukankah kamu datang ke sini untuk menjadi pembunuh legendaris? Seperti Pietro, pernyataan ini seketika membuat saudara-saudara itu keluar dari fantasi mereka, menyalakan api di dalam diri mereka saat mereka dengan bersemangat berkata, beritahu kami bro, apa yang perlu kami lakukan selanjutnya? Sesuatu yang sangat menakutkan akan terjadi di kapal ini segera. Dan tugasmu adalah bertindak sebagai pembunuh. Peringkat saudara-saudara itu tidak ragu dan segera pergi untuk bersiap-siap. Pietro kemudian kembali ke kamarnya melihat Simon yang terbaring lemah di tempat tidur, merasakan campuran emosi melihatnya seperti ini. Pietro tidak bisa tidak mengingat masa lalu lebih dari 60 tahun yang lalu ketika mereka masih muda. Mereka telah melihat siswa sekolah bermain sepak bola selama waktu luang mereka. Simon kemudian mengungkapkan, saya berharap saya bisa bahagia sesederhana mereka. Membawa ransel alih-alih pedang, mengenakan seragam sekolah yang segar alih-alih berbau keringat. Bagaimana mungkin saya bisa pergi ke sekolah? Bukan seperti saya bisa menggunakan tangan yang tertutup darah untuk mengambil pena untuk belajar. Pietro yang sangat menyayangi Simon pada saat itu memberikan saran yang berani. Saya berencana untuk membangun sekolah yang hanya menerima anak-anak yang miskin tanpa orang tua dan tunawisma. Kamu bisa secara alami pergi ke sekolah itu untuk belajar. Dan saya akan menanggung semua biaya sekolah. Mendengar ini, Simon menunjukkan senyum yang sudah lama hilang. Tetapi sekarang Simon masih terbaring di tempat tidur tanpa tanda-tanda perbaikan. Pietro membungkuk dekat dan membisikkan kepadanya, cepat sembuh, kita masih harus pergi ke sekolah. Kamu berjanji padaku. Pemandangan ini diam-diam diamati oleh Chai Yun Chang dari luar pintu. Sementara itu, hantu pedang kembali ke kamarnya dengan marah. Dia tidak bisa memahami hubungan antara Chai Yun Chang dan Simon yang membuat Chai mengganggu rencananya. Ayo bunuh dia, potong kepala Chai Yun Chang dan gantung di tempat yang paling terlihat di kapal. Jadi mereka tahu nasib mereka yang menentang saya. Pendapatan kelompok ini sangat signifikan. Dan tanpa izin bos, kita tidak bisa membunuhnya. Dia adalah roda gigi kunci di kerajaan kemuliaan. Tuanmu seharusnya adalah aku, bukan? Jangan salah paham. Kamu tidak bisa mengambil keputusan sendiri di kapal ini. Aku adalah Tuhan. Aku mewakili segalanya. Kirim seseorang segera untuk membunuh Simon dan Chai Yun Chang. Dengan cara itu, orang tua Pietro harus menunjukkan dirinya. Tak lama setelah itu, ketukan mendesak datang dari kamar Chai Yun Chang. Chai bingung, dia tidak menjadwalkan kunjungan apapun. Pietro dengan tenang menjelaskan, sebenarnya aku memesan layanan kamar untukmu. Setelah berbicara, dia meminta Troy untuk menunggu sebentar lalu melangkah keluar dari kamar. Dan membuka kamar lain di seberang lorong. Kamar ini dipenuhi dengan kotoran, ada banyak sampah yang harus dibersihkan. Kalian gagal menjadi kru terbaik. Apa yang kamu leluconkan, anak muda? Ada 20 dari kami yang membawa senjata di sini. Kamu pikir kamu bisa melawan kami dengan alat penyedul lada itu? Kamu hanya seorang pengawal biasa. Bersikaplah masuk akal dan lari untuk menyelamatkan dirimu. Pietro tersenyum sinis, jelas menyadari bahwa orang-orang ini tidak mengerti betapa berbahayanya lada bisa menjadi. Ketergantungan berlebihan pada senjata, bahkan jika kamu terampil, pada akhirnya akan ada batasnya. Terkadang barang-barang kecil ini lebih berguna daripada peluru. Pemimpin itu terkejut. Saat Pietro dengan berani menyerbu ke kerumunan menggunakan alat penyeduh lada, dia dengan tepat menargetkan pelipis setiap orang, langsung membunuh mereka di tempat. Pietro tidak takut. Karena mereka telah mengepung musuh sendiri. Jika mereka menembak sembarangan, rekan-rekan mereka akan terkena tembakan terlebih dahulu. Jika mereka ragu dengan kecepatan Pietro, mereka tidak bisa menembaknya dengan akurat. Sepertinya para tentara anak-anak ini sepenuhnya meremehkan betapa mematikannya lada bisa menjadi, saat asap mulai menghilang. Hanya sosok Pietro yang tersisa di dalam ruangan, sebuah adegan menarik akan segera terungkap. Sementara itu, ketika hantu pedang mengetahui bahwa para pembunuh yang dia kirimkan semuanya kalah, dia sangat terkejut. Bagaimana orang yang begitu mampu bisa bersama Chai Yun Chang? Ini adalah tentara bayaran yang telah dia pilih sendiri. Apakah mungkin orang tua Pietro selalu melindunginya secara diam-diam? Namun kepala keamanan mulai panik. Dia mengetahui dari interkom bahwa baik itu restoran, kolam renang, ruang pengawasan, kasino, atau kokpit. Laporan datang dari berbagai tempat yang mengatakan mereka telah melihat sosok Pietro. Hantu pedang bingung. Bagaimana dia bisa muncul di beberapa tempat sekaligus? Dia tidak mungkin memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang direncanakan orang tua itu? Kapal pesiar sekarang dalam kekacauan, para turis berlari ketakutan dan mayat tergeletak di mana-mana. Ternyata semua ini adalah pekerjaan Dacho Hyun dan Dacho Jae. Sebelumnya Pietro telah memberitahu mereka sebuah rahasia bahwa wanita itu secara tidak dapat dijelaskan telah membunuh 2 pengawal dari seorang dealer senjata Rusia. Dan orang itu belum terlihat sejak saat itu, sehingga Pietro menyimpulkan bahwa rencana sebenarnya wanita itu adalah untuk membunuh semua VIP di kapal. Setelah mendengar hipotesis ini, kedua saudara itu tiba-tiba menyadari
Selanjutnya kalian berdua harus mengambil tugas sebagai pembunuh peringkat, karena identitas mereka bisa disamarkan sebagai pembersih. Mereka bisa dengan mudah bergerak melalui berbagai area kapal menyebarkan berita yang mengkhawatirkan ini. Para saudara bertindak cepat, menyebarkan berita mengejutkan ke telinga semua orang. Para tamu yang diberitahu semua menjadi gelisah. Namun ini saja tidak cukup untuk memicu kekacauan total. Sebuah katalis masih dibutuhkan. Tepat ketika Pietro menembakkan peluru ke langit-langit, para saudara segera berteriak. Di area yang paling ramai, selamatkan kami, seorang kakek Asia sedang bertarung melawan kru. Dalam sekejap semua turis di kapal pesiar terjun ke dalam kepanikan, berada dalam teror pada saat ini. Hantu pedang di lounge mendengar berbagai rumor kacau. Beberapa mengatakan kru akan membunuh semua tamu VIP. Yang lain mengklaim bahwa pembunuh terkenal. Pietro sudah naik ke kapal. Hantu pedang sangat marah, berulang kali memukul kepala keamanan dengan asbak. Pietro, kau orang tua bodoh, tidakkah kau bisa mati dengan tenang? Sudah satu kaki dikubur namun masih membuat masalah. Berani menyebabkan kekacauan seperti ini di kapalku, aku akan membunuhmu tuan. Jangan marah, aku akan membawanya kembali padamu. Kapan kau jadi begitu antusias? Tapi tidak perlu, dia selalu bersembunyi di bayangan, tapi aku rasa aku tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Kamu hanya perlu mematuhi aku memikirkan cara yang baik. Dengan ini dia tidak akan bisa bersembunyi di bayangan lagi. Sebuah senjata yang bisa membunuh 200.000 orang, hal paling mematikan di dunia, apa harta karun? Tak lama setelah itu gas beracun mulai menyebar ke seluruh kabin kapal. Pietro juga terkejut melihat ini. Wanita gila itu benar-benar menggunakan potorok, hanya dengan sedikit inhalasi dari senjata biokimia ini bisa mematikan dalam hitungan menit. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, semua orang di kapal termasuk kedua saudara, Ketua Cha Yun Chang, dan bahkan Simon akan mati. Namun Pietro tetap tenang, dia telah selamat dari banyak krisis serupa sebelumnya. Namun ancaman terbesar sekarang bukanlah potorok tetapi kerumunan yang panik yang didorong ke putus asa oleh gas beracun. Mereka tidak bisa membuat penilaian yang tepat. Untuk menyelamatkan orang-orang ini, dia perlu mengarahkan mereka semua menuju D untuk keselamatan. Tetapi masalahnya adalah Pietro telah mencari setiap sudut kapal saat mencari Simon dan tidak ada alarm atau sistem pengumuman publik di kapal. Yang paling penting, jika dia memilih untuk menyelamatkan kerumunan, Simon akan berada dalam bahaya dan Pietro tidak mungkin menyelamatkan semua orang secara individu. Arus orang yang melarikan diri sudah di luar jangkauannya. Saat Pietro menghadapi dilema ini, dia melihat secercah harapan. Cha Yun Chen yang menggendong Simon bergerak mantap menuju dek. Kamu tahu bagaimana mereka menjadi yang terbaik di dunia, baik itu teknologi atau orang-orang. Begitu kita mendapatkannya, kita tidak akan melepaskannya dengan mudah. Itu adalah salah satu prinsip terpenting dalam bisnis, jadi biarkan dia padaku, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Pietro menyadari bahwa bocah kecil yang pernah dia selamatkan telah tumbuh menjadi seorang pria yang mampu mendukung sepotong langit. Pietro dengan singkat mengucapkan terima kasih padanya. Dan berbalik serta berlari menuju tempat gas beracun menyebar. Tindakan ini membuat Cha Yun Chang tertegun dalam kekaguman. Pietro berlari ke dalam kabut beracun tanpa ragu sejenak. Chai mengerti bahwa dia seharusnya menghentikan pemuda ini. Dia diam-diam berharap dia bisa mencapai yang mustahil seperti yang pernah dia harapkan untuk orang lain. Perasaan yang akrab itu muncul kembali. Sementara itu, Sword Ghost sudah menyiapkan anggur mahal, menunggu dengan tenang agar racun itu menyebar. Setelah itu dia bisa pergi dan mencari tubuh Pietro. Saat itu, dia bisa mengklaim hadiah 7,6 miliar di depan bos mereka. Namun tiba-tiba, seluruh kapal secara misterius mulai miring. Yang membuat Sword Ghost sangat bingung. Dia percaya masalah seperti itu tidak mungkin terjadi pada kapal yang dia bangun 5 menit yang lalu. Pietro berhasil menyusup ke ruang kontrol dan dengan mahir meretas sistem kontrol kapal. Setiap kapal besar memiliki 3 tangki balast yang diisi dengan air untuk menyeimbangkan kapal. Jika air dari salah satu tangki ini dikuras, kapal akan kehilangan keseimbangan dan miring ke satu arah. Di kapal tanpa perangkat siaran dan dengan massa dalam keadaan panik, Pietro tahu bahwa cara paling efektif untuk membimbing mereka agar membuat keputusan rasional adalah dengan menggunakan naluri primitif mereka untuk melarikan diri. Kapal pesiar yang miring secara alami akan mendorong mereka untuk melarikan diri ke atas. Di area atas, terutama dek, adalah satu-satunya tempat yang cukup jauh dari gas beracun. Hanya dengan berlari ke atas mereka bisa selamat. Saat orang-orang berlari ke atas, gas beracun yang lebih berat dari udara akan tetap berada di tingkat bawah kapal. Dan berhenti menyebar sebelum kapal bisa distabilkan. Dia harus mengalahkan Sword Ghost dan menyelamatkan semua orang yang menyaksikan kekacauan yang terjadi. Sword Ghost terbakar dengan kemarahan. Pada saat itu seseorang datang melapor, Pietro sekarang berada di aula lelang. Dia tertawa gelap saat perlahan melepas pakaiannya. Bergumam pada dirinya sendiri, karena dia sangat menginginkan kematian, tentu aku harus memenuhinya.
Dia mendekati lemari penyimpanan dan mulai memilih parfum dengan hati-hati untuk Pietro. Tidak yakin apa yang dia suka. Haruskah aku memilih aroma yang disukai Simon yang tua atau mencoba yang baru? Tidak masalah, aku akan mengambil semuanya. Lagi pula, dia adalah Pietro, dia pasti menyukainya. Tak lama setelah itu, dia dan bawahannya tiba di aula lelang. Saat itu Pietro sudah menunggu mereka. Melihat sosok Pietro, Sword Ghost bingung. Mengapa anak ini? Kemana perginya orang tua itu? Pietro mengawasi mereka dengan dingin, menahan niat membunuhnya. Melihat bahwa dia tidak merespons, Sword Ghost bersiap untuk menghunus pedangnya untuk membunuhnya. Namun, Pietro mengambil mikrofon dan perlahan mengumumkan, lelang terakhir dari Ghost Cruise akan segera dimulai. Lot hari ini adalah seorang murid baru yang dipilih secara pribadi oleh pemilik baru Glory Club. Sword Ghost mengernyitkan alisnya. Sangat bingung, apa yang dibicarakan bodoh ini? Kemarahannya menjadi tak terkendali, mengingat dia adalah kepala pengembara dari Wandering Ghost Blade di Jepang, pendekar terkuat dari bangsa Yamato. Tawaran awal 100 Korea 1. Merasa terhina, Sword Ghost langsung menghunus pedangnya dan mengaum, "Kau mencari mati." Untungnya, dia dihentikan oleh pria berbadan besar. 100 Korea 1, tidak ada tawaran, maka 51, jika tidak 31 akan dilakukan, benar-benar tidak bisa lebih murah lagi. Ada yang mau 11? Sayang sekali tidak ada yang mau. Jangan bersedih, Sword Ghost, aku akan memastikan hidupmu dihargai dengan tepat. Apa pendapatmu? 01, tapi aku punya pertanyaan. Malam itu, apakah kau benar-benar berpikir kau telah mengalahkan Swirling Sword Saint? Sepertinya kau telah melebih-lebihkan kemampuanmu. Hari ini aku akan menunjukkan padamu seperti apa puncak Swirling Sword dari era itu. Pria berbadan besar terkejut mendengar ini, anak ini baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia bisa meniru teknik pedang berputar? Namun, tatapan Pietro dipenuhi dengan kepercayaan diri dan ketenangan. Aura niat membunuh yang tak tergoyahkan ini membuat pria berbadan besar merasa tidak nyaman. Dia segera menyarankan Sword Ghost untuk menahan diri, mengklaim bahwa dia akan menghadapi Pietro terlebih dahulu. Tetapi setelah penghinaan Pietro, kemarahan Lord Ghost sudah menyala. Dan dia melepaskan mata hantu yang jarang terlihat, memerintahkan pria berbadan besar untuk tidak mengganggu. Pada saat itu, ekspresi dan tatapannya mengingatkan pada saat dia membantai 2000 orang, seolah kembali ke keadaan haus darah itu. Dia perlahan melepas sepatunya, mengejek Pietro, "Kau bisa memberitahuku bagaimana kau ingin mati. Dan aku bisa dengan murah hati memenuhinya." Pada saat itu, Pietro mengamati dengan tenang, tetap diam. Dia tahu ini adalah momen kritis. Tindakannya melepas sepatunya tampak mencurigakan. Apakah hanya untuk mengurangi beratnya untuk meningkatkan kecepatannya? Sepertinya tidak mungkin kecepatan saja bisa mengamankan posisi sebagai murid dari klan Wandering Ghost Blade. Dengan gelar Sword Ghost sebagai kehormatan tertinggi yang hanya diperuntukkan bagi yang terkuat yang bisa meneruskan warisan generasi sebelumnya. Tindakan wanita ini melepas sepatunya bukan hanya untuk mengurangi berat, tetapi karena dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Rahasianya ada di solnya, sepatu hantu. Sepatu hantu memberikan energi kinetik tambahan untuk gerakannya. Mengatasi periode vakum yang tak terhindarkan dalam gerakan kecepatan tinggi, mereka memungkinkannya bergerak cepat ke satu lokasi dan dengan cepat berpindah ke lokasi lain, memberikan mobilitas tinggi. Dengan demikian, energi kinetik yang diubah menjadi kekuatan yang kuat meningkatkan kekuatan destruktif pengguna beberapa kali lipat. Melihat semangat ini, pria berbadan besar harus mengakui kekhawatirannya. Kecepatan Sword Ghost sangat cepat. Dan dia akan lenyap ke udara tipis setelah setiap manuver. Melawan lawan seperti itu, bahkan Pietro akan kesulitan menemukan kesempatan untuk menyerang balik. Dengan kata lain, selama Pietro tidak bisa menangkap celahnya, Sword Ghost tetap tak terkalahkan. Meskipun demikian, pria berbadan besar masih dipenuhi keraguan, jelas Pietro berada dalam posisi defensif. Tetapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sebaliknya, mereka sangat tenang. Selain itu, dia dengan cermat mengamati setiap gerakan Sword Ghost, merasa tidak nyaman, pria berbadan besar mencoba menghentikan Sword Ghost. Anak ini sedikit aneh. Namun, Sword Ghost mengabaikannya, dengan marah menendang pria berbadan besar itu dan memarahi, "Mulai sekarang jangan mengganggu. Tetap di sana dan saksikan, dan tutup mulutmu." Namun, Pietro tidak melihatnya seperti itu. "Tindakanmu sebelumnya membuatmu terengah-engah, mengapa tidak membiarkannya membantumu? Tentu saja kau cepat dibandingkan Simon, itu tidak istimewa.
Sepertinya Sword Ghost tidak ada yang perlu dibanggakan setelah semua, dihadapkan dengan penghinaan dan provokasi seperti itu. Dia menggigit giginya dalam kemarahan. Dia meledak dengan niat membunuh yang tak henti-hentinya, menyerang langsung ke arah Pietro. Sebagai tanggapan, Pietro menghadapi serangannya dengan teknik pedang berputar. Kemudian kedua petarung membeku di tempat, berdiri punggung ke punggung dalam posisi akhir serangan mereka, seolah waktu itu sendiri sejenak terhenti. Pupil Sword Ghost membesar tidak percaya, menatap pemuda yang berani ini. Sementara Pietro tetap tenang. Bukankah kau penasaran bagaimana aku berhasil memblokir semua jalur seranganmu? Kau menendang dengan sangat kuat ke lantai dan kolom, mendapatkan kecepatan yang tak tertandingi, tetapi itu juga berarti ada celah fatal. Dari arah suara, seseorang bisa menentukan kemana kau akan menendang. Ini pada dasarnya memberitahuku arah seranganmu. Dengan kata lain, dengan hanya memposisikan pedangku di garis trajektori MU, aku bisa dengan mudah menangkis seranganmu. Dan ini adalah hadiah yang diberikan atas nama Swirling Sword Saint. Pada saat itu, Sword Ghost berjuang dalam pelukan pria berbadan besar, terus-menerus bergumam, sekarang segera, ledakkan benda itu. Aku harus secara pribadi memotong berat yang kurang ajar ini. Tiba-tiba, dengan suara keras, langit-langit meledak. Sensasi ini terlalu akrab bagi Pietro. Itu adalah aroma parfum yang sama dari pertemuan pertama mereka. Saat asap yang tersisa perlahan mengendap, Sword Ghost menampakkan senyum jahat, kau sudah selesai. Bahkan jika Pietro ada di sini, dia tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya. Alam ini adalah milikku sendiri. Menghadapi parfum yang menyelimuti, yang bersifat halusinogen, Pietro memilih untuk tidak melarikan diri. Musuh tertawa terbahak-bahak, dia benar-benar idiot. Siapapun yang mencium parfum ini menjadi seperti orang mabuk, domba di atas meja potong, dan anak ini tidak melarikan diri, dia hanya berdiri di sana tertegun. Tepat saat Sword Ghost bersiap untuk memberikan pukulan fatal dan mengakhiri hidupnya, dia menemukan Pietro secara tidak sengaja terjebak dalam asap. Dia melepas rompinya dan membungkusnya di sekitar pedangnya. Pria berbadan besar tidak mengerti, seharusnya dia sudah berhalusinasi sekarang. Sword Ghost tampaknya menyadari sesuatu. Apakah mungkin dia telah menahan napas sepanjang waktu ini? Tapi meskipun begitu, kau tidak bisa menahan napas selamanya. Kemudian Pietro membasahi pedangnya dengan sebotol minuman keras yang kuat. Parfum yang kau andalkan, biarkan aku tunjukkan betapa tidak berdayanya itu sebenarnya. Pietro kemudian mengayunkan pedang yang menyala melalui udara, menyalakan asap yang terkontaminasi obat. Sword Ghost terkejut dan pria berbadan besar baru menyadari apa yang sedang terjadi. Parfum, bahan lembut yang mengandung 60% alkohol, sangat mudah terbakar. Pertama kali Sword Ghost bertemu dengan pemuda ini, dia sudah menemukan rahasianya, namun Sword Ghost tidak menyerah. Meskipun demikian, aula itu masih dipenuhi dengan sejumlah besar asap beraroma. Pietro menusukkan pedang yang menyala ke lantai dan api langsung menyala. Sword Ghost terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Pietro tidak melemparkan botol minuman keras sebelumnya untuk menghentikan tindakan Sword Ghost, tetapi untuk mengisi lantai ruangan dengan alkohol. Dia telah menyiapkan medan perang sejak awal. Untuk mengubah situasi ini menjadi keuntungannya, saat itu Sword Ghost yang dilanda kemarahan meluncur maju dengan pedangnya. Tetapi sekarang berdarah deras dan dengan kekuatan serta kecepatan yang berkurang, dia tidak lagi bisa menjadi ancaman. Batasnya telah tercapai. Namun tiba-tiba, apa yang dilihat Pietro selanjutnya membuatnya terkejut, pria berbadan beruang itu menghentikan tindakan Sword Ghost dengan satu tebasan tangan. Kehilangan satu tangan akan menyebabkan pendarahan hebat dan tekanan darah tingginya akan membuat pertempuran yang berlanjut sangat berisiko. Menenangkan dia adalah keputusan yang tepat saat itu. Pietro mengira pria berbadan beruang itu akan menjadi lawan berikutnya. Tetapi sebaliknya, dia berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian bersama Sword Ghost. Menuju koridor kapal golf yang terbakar saat mereka pergi, pria berbadan beruang itu merasa menyesal, merasa seharusnya dia tidak membiarkannya bertarung sendirian. Sementara Pietro yang berencana mengakhiri pertarungan dan pergi, ditinggalkan dengan misteri yang belum terpecahkan tentang organisasi Wandering Ghost Blade selama pemeriksaannya dengan Jaiwan mengenai identitas mereka. Pietro menemukan sesuatu yang sangat aneh, dia telah membunuh paling banyak 2.000 orang. Tetapi bagaimana dia bisa memenuhi syarat sebagai Simon yang baru? Setiap murid dalam Glory lebih kuat darinya, lebih berharga daripada senjata nuklir, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid. Namun setelah meninjau data yang luas, dia menemukan bahwa kemampuannya jauh lebih rendah dibandingkan Simon. Namun bos baru Glory telah merekrutnya. Apa alasan dibalik ini?
Kecurigaan Pietro terkonfirmasi ketika dia datang sendirian ke dek kapal dan sosok perlahan muncul di belakangnya. Ternyata dia adalah murid sejati Simon yang bernama Sandy Simon Kageyama, peringkat murid. Pietro bingung dengan kekuatanmu, mengapa kamu memilih untuk menjadi bayangan orang lain? Kamu tidak perlu terlalu penasaran dalam industri ini, mereka yang penasaran tidak bertahan lama. Pietro memaksa dirinya untuk tetap tenang, orang ini seperti bayangan, tidak pernah muncul dalam catatan. Bahkan selama pertempuran sebelumnya dengan Nathaniel, Pietro hanya menangkap sekilas beberapa kemampuannya. Sekarang menghadapi orang yang benar-benar tidak dikenal, masalah terbesar adalah dia tidak tahu tentang gaya bertarungnya, yang memberikan tekanan besar pada Pietro. Dari pertukaran singkat barusan, Pietro semakin ragu karena dia sama sekali tidak bisa memahami pria ini. Posturnya sangat rendah, tidak menyerupai karate sama sekali meskipun telah mengalami puluhan ribu pertempuran. Dia tidak pernah melihat manusia menggunakan gaya bertarung ini. Apakah dia masih menyembunyikan sesuatu atau apakah itu teknik rahasia yang bahkan dia sendiri tidak tahu? Meskipun gerakannya penuh dengan celah, leher, dada, perut sama sekali tidak terlindungi. Gaya bertarungnya tampak sangat tidak alami. Ini membingungkan Pietro. Tindakannya tampak sama sekali tidak memiliki keterampilan bertarung. Dan dia tampak sangat mahir. Perasaan aneh ini lebih mirip dengan insting hewan yang menghindari serangan Pietro dalam postur yang sangat tidak biasa. Dia memiliki wawasan langka. Setiap kali dia melihat serangan datang, dia akan segera memutuskan apakah akan memblokir atau menghindar. Dari tanda-tanda ini, Pietro menyadari bahwa pria ini adalah mesin tempur yang tak kenal lelah, lahir seperti binatang liar yang dipenuhi dengan kebuasan. Setelah pertukaran singkat, Kageo merasakan kekuatan Pietro, tetapi itu saja. Dia berpikir tidak perlu menggunakan hal itu. Dibandingkan dengan bakat alaminya, pola serangan dan pertahanannya terlalu sederhana dan tanpa pemikiran. Kamu pasti tidak banyak belajar keterampilan bertarung, kan? Tepatnya, kamu tidak bisa mempelajarinya, sangat sulit untuk dipahami. Kamu jelas memiliki kemampuan itu, mengapa kamu selalu bersembunyi di balik Sword Ghost? Apa yang menahan sifatmu? Atau apakah kamu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa mastermu? KJ juga terkejut, mengapa orang ini tahu rahasia di baliknya. Tetapi apapun yang terjadi, dia harus melindungi Sword Ghost. Jadi dia melesat maju menyerang Pietro. Tindakan ini membuat Pietro semakin terpesona. Semua gerakan penuh dengan kebodohan tetapi juga dipenuhi dengan kreativitas. Mungkin dia tidak perlu mempelajari keterampilan bertarung karena tampaknya dia tidak pernah merasa terancam oleh siapapun. Seperti predator yang lahir secara naluriah menggigit leher lawan dan kemudian merobek kepala mangsanya. Tetapi masih ada satu hal yang tidak terjelaskan, dia masih tampak menyembunyikan sebuah rahasia. Menghadapi pemuda ini, KJ juga agak gugup karena dia telah mengincar satu tempat sepanjang waktu. Kakinya selalu berpikir untuk memasang perangkap untuk membatasi gerakannya. Kelincahan KJ pasti membuatnya frustrasi. Maka perangkap yang rumit, karena dia begitu bertujuan, maka saya akan melakukan sebaliknya. Saya akan menyerangnya, pikir Geo. Namun ketika dia menemukan gerakannya terbatasi, dia sangat bingung. Kapan rantai itu dipasang? Apakah itu selama pertarungan baru-baru ini, bahwa dia sudah meletakkan dasar untuk semua yang mengikuti? Sepertinya kamu selalu bertarung berdasarkan insting. Tetapi kamu pasti telah menyadari sesuatu setelah menyaksikan pertarunganku dengan Sword Ghost, jadi umpan saya harus lebih halus. Kamu mungkin belum pernah bertarung dalam pertempuran yang membutuhkan otak, kan? Jangan buang usaha kamu, bahkan gergaji pun sulit untuk memotong rantai ini. Namun tersembunyi di lengan KJ adalah satu set sarung tangan bercakar. Tidak hanya tahan korosi tetapi juga mampu memotong kulitnya sendiri. Artinya dia menggunakan darahnya sendiri untuk melelehkan rantai besi di lehernya. Inilah mengapa dia bisa menjadi murid. Kekuatan untuk melarutkan orang-orang yang telah dia tunjukkan di lelang. Melihat ini, Pietro menjadi sangat berhati-hati. Memiliki kemampuan seperti itu berarti dia tidak bisa mendekati Kajiu dengan sembarangan. Ketika Kajiu menyerangnya, Pietro tampak tidak bisa menghindari serangan itu. Tetapi di detik berikutnya, Pietro menangkap tangan KJ yang tepat di depan wajahnya. Ternyata Pietro berpura-pura tidak bisa menghindar untuk mengamati tangan KJ dengan dekat, serangkaian konfirmasi barusan. Membuat Pietro menyadari sesuatu. Ini seharusnya adalah apa yang dia ketahui. Garis keturunan leopard beracun yang dikenal karena melarutkan segalanya dengan darah mereka. Bahkan Pietro sendiri terkejut, keluarga ini telah menghilang dari dunia sejak lama, keturunan mereka dibantai. Apakah mungkin hanya kamu yang selamat dari garis keturunan leopard beracun? Terkenal karena kemampuan mereka untuk melarutkan apapun dengan darah mereka yang sangat korosif, telah dibasmi semalam. Mereka yang mengejar mereka hingga punah berasal dari klan yang bahkan lebih terkenal di Jepang, Wandering Ghost Blade. Tetapi mereka meninggalkan satu anak hidup, menganggapnya lucu untuk meninggalkan satu-satunya yang selamat di masa-masa kacau ini. Namun,
Satu-satunya yang selamat ini menunjukkan bakat luar biasa dalam Wandering Ghost Blade. Bahkan secara tidak sengaja melukai sesama muridnya, dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Mengira itu hanya latihan bela diri biasa. Pertumbuhannya yang cepat menarik perhatian klan. Keturunan leopard beracun ini dengan darah asidiknya terus tumbuh lebih kuat dan semakin tidak terkendali. Klan memikirkan cara unik untuk memanfaatkan dia, menggunakan kisah pasar loak, seekor kutu dapat melompat lebih dari 1 meter tinggi sekitar 200 kali tinggi tubuhnya. Tetapi jika ditempatkan dalam toples dengan tutup selama 3 hari, setelah tutup dibuka, mereka tidak akan melompat keluar lagi. Mereka akan percaya itu adalah batas mereka. Jadi dengan membatasi pertumbuhannya dan memberinya toples, mereka bisa mengendalikannya. Setelah itu, dia tidak lagi muncul dalam pelatihan klan, dia diasingkan dan diisolasi oleh semua orang, tidak diizinkan berpartisipasi dalam pelatihan bela diri karena darahnya yang unik, tidak ada yang ingin mendekatinya. Bahkan dihadapkan dengan permusuhan dan serangan fisik, sebagai seorang anak kecil, dia tidak bisa mengerti mengapa dia tidak bisa berlatih dan tumbuh seperti orang lain. Apa yang telah dia lakukan salah? Mengapa dia dibenci hanya karena dilahirkan? Sebuah pukulan dan kemarahan menjatuhkan pohon yang sudah berusia 1 dekade, tiba-tiba seekor anak burung jatuh di sampingnya dari pohon. Melihat sosoknya yang kesepian, dia mengaitkannya dengan kesendiriannya sendiri dan memutuskan untuk memanjat pohon untuk mengembalikannya ke sarangnya. Tetapi setelah memanjat, dia menyadari anak burung itu telah larut di telapak tangannya. Melihat ini, dia menjadi semakin tidak terhibur. Ternyata tidak ada makhluk atau orang yang bisa mendekatinya. Sejak saat itu, dia menyadari bahwa dia akan selalu sendirian, tidak bisa dekat dengan siapapun. Semua orang akan membencinya dan menghindarinya. Jadi, karena semua orang akan menghindar dan membencinya, dia mungkin juga membuat mereka takut padanya bahkan lebih. Setelah itu, kepala generasi ke-23 dari Wandering Ghost Blade, Wasuki Hideaki, menyadari bahwa mereka tidak bisa membatasi pertumbuhannya. Dia sendiri menghancurkan keluarga kedua yang kuat, meninggalkan pemandangan mengerikan seperti binatang. Mencium itu adalah kemampuan yang luar biasa dan juga sangat mengancam. Dia seperti binatang di malam hari. Lahir untuk menjadi pemburu spektral, sayangnya darah yang mengalir melalui pembuluh keturunan ini tidak milik Wandering Ghost Blade. Selama dia tidak melampaui tuannya, tidak perlu khawatir dalam semua ini. KJ sangat menyadari hal itu namun dia tetap memilih untuk menjadi bayangan. Pria yang melindungi di balik pedang hantu, apa yang kau lakukan melayani garis keturunan pedang hantu yang menginjak keluargamu? Kau seharusnya bisa mendirikan set independenmu sendiri. Mengapa merendahkan dirimu? KJ juga merasa aneh. Mengapa pemuda ini tahu rahasianya? Orang-orang yang bisa menghadapi pedang hantu secara langsung di dunia ini sangat sedikit. Dan dia tidak mungkin tidak menyadari orang-orang seperti itu. Jadi apakah kau benar-benar ingin tahu? Maka kau harus mengalahkanku untuk mengetahuinya. Serangan Pietro yang ditujukan ke dagu Kageo tepat sasaran, tetapi serangan yang canggung seperti itu hampir tidak memberikan dampak. Pietro masih bisa berbalik dan melakukan serangan balik. Karena serangan tersebut kurang memiliki kekuatan yang cukup, jika Pietro meningkatkan kekuatannya, darahnya sendiri akan menjadi senjata melawannya. Sepertinya tanpa menetralkan racunnya, Pietro tidak bisa menang. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Tiba-tiba Pietro melihat sesuatu yang menarik. Dan Kageo mengikuti jejaknya, sifat korosif dari racun menjadi lebih kuat menciptakan tekanan yang menyengat. Pada saat itu Kageo memberikan saran. Beritahu aku di mana Pietro berada dan aku akan membiarkanmu pergi. Apakah kau pikir tidak ada yang bisa melawanmu? Melihat pemandangan di depannya KJ benar-benar terdiam. Apakah kau bercanda sekarang? Tetapi Pietro tetap tenang dan terkendali. Sebuah lelucon tidak mungkin. Aku serius melawanmu tetapi kau bahkan tidak bisa membayangkan bahwa pelmop ini akan menjadi senjata yang mengakhiri hidupmu. Apakah dia sudah gila? Pikir Kageo dalam hati. Mengetahui dengan baik bahwa cakar tak tertandingi miliknya bisa menghancurkan apapun dalam sekejap, tidakkah kau pikir menggunakan senjata jarak jauh akan memberimu keuntungan yang signifikan? Setelah kau terkena, kau akan mengerti logika di baliknya. Kageo menjadi sangat hati-hati. Meskipun tidak jelas tentang fungsi potensial pelmop, dia yakin akan satu hal, Pietro selalu bertarung dengan otaknya. Seperti bermain catur, merencanakan beberapa langkah ke depan, jadi pelmop pasti menyimpan rahasia yang tidak dia ketahui. Ternyata Pietro mulai menyerang dari jarak jauh, mengayunkan pelmop dengan sangat cepat sehingga Kageo kesulitan untuk mendekat. Namun serangan ini tidak menyebabkan kerusakan fatal, oleh karena itu Kageo memutuskan untuk meninggalkan pertahanan dan menyerang langsung. Karena satu sentuhan darinya akan berarti kematian Pietro. Namun langkah KJ yang terlalu percaya diri justru menguntungkan Pietro. Pietro dengan cepat membungkus pelmop di sekitar cakar pendek KJ. Kemudian memutar pelmop dengan tajam bertujuan untuk menjebak senjatanya. Meskipun demikian hal ini hampir tidak mempengaruhi KJ. Hal seperti itu
Bisa dengan mudah dia lepaskan hanya dengan sekali goyang tangan. Dihadapkan dengan serangan ganas KJ, Pietro tetap tenang dan tidak terganggu. Sementara Kageo merasa sangat diremehkan. Dia mengangkat cakar pendeknya dan menyerang dengan ganas. Namun Kageo tiba-tiba jatuh ke tanah diikuti dengan teriakan kesakitan. "Apa yang kau lakukan?" Pietro menyaksikan adegan itu seolah semuanya sesuai harapannya. Dia tahu kemampuan KJ sangat menakutkan, tidak hanya mencegah kontak dekat tetapi juga memerlukan kewaspadaan konstan. Untuk menghindari kontak dengan darahnya, sekali tersentuh itu akan berarti kematian baginya. Tetapi darah KJ juga memiliki kelemahan fatal, karena keasaman yang tinggi, sekali ia bertemu dengan agen pembersih alkali yang kuat. Itu akan bereaksi secara kimiawi menetralkan asam dan senjata yang sangat dibanggakan KJ akan berhenti ada. Menahan rasa sakit di tangannya, KJ akhirnya mengerti. Jadi anak ini baru saja menggunakan pel mop untuk melapisi tanganku dengan deterjen alkali yang kuat, meskipun kehilangan keuntungan dari darahnya. KJ masih percaya dia bisa melanjutkan pertarungan, lagi pula dia masih memiliki reaktivitas liar itu. Pada saat itu Pietro terkejut oleh pemandangan di depannya. Dan Kageo pun terhenti dalam aksinya, pedang hantu mendekati medan perang dengan tubuhnya yang lelah terseret. Pietro berpikir jika dia benar-benar ingin menyelamatkan hidupnya, seharusnya dia pergi lebih awal. Tetapi Sword Ghost terus bergumam. "Aku harus membunuhnya," namun dia bahkan tidak bisa memegang pedang. "Nyonya, apakah kamu baik-baik saja? Bukankah aku bilang untuk tetap di perahu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini hanya akan membuat segalanya lebih buruk." "Diam. Aku akan membunuhnya. Aku berjanji padamu bahwa setelah ini selesai, kita akan pergi. Serahkan ini padaku, aku juga bisa menemukan Pietro. Aku harus melakukan ini, aku perlu menjadi orang yang menyelesaikannya. Orang-orang harus mematuhi tuan mereka." "Nyonya, tunggu sebentar, tolong sadarlah, buka matamu, lihat ke belakang. Aku selalu mendambakan untuk berjalan keluar dari gerbang besar itu, meninggalkan tempat itu, karena sekali di luar, tidak ada suasana menekan dari klan. Tetapi satu-satunya alasan aku tidak bisa pergi adalah karena Yuka. Kakak, bukankah bunga-bunga ini cantik? Bunga-bunga ini benar-benar harum, datang dan cium baunya. Bersamamu, udara terasa hangat dan bahkan hidup penuh makna. Aroma bunga-bunga itu menekan kebencian, kesepian, dan kesedihanku. Bahkan perbedaan status dan bangsawan tampak menghilang. Nyonya, kamu seharusnya tidak memanggilku kakak. Tidak apa-apa, kamu lebih besar dari Yuka. Kakak, benar-benar. Jangan panggil aku begitu, aku tidak mau. Kamu lebih tua. Kakak Kageo, tetapi kebahagiaan selalu singkat. Karena alasan perbedaan status diakui, yang mengarah pada aku dipukuli dengan parah bahkan karena darah yang mengalir di pembuluh darah kita. Kita tidak bisa saling menyentuh sesuka hati. Mungkin ini darah terkutukku, mungkin ini darah bangsawanmu, tetapi pasti hubungan ini berarti. Kita tidak bisa lagi melintasi batas itu. Di hari-hari berikutnya, aku hanya bisa mengamatimu dari jauh. Karena pada akhirnya kamu akan mewarisi pedang hantu yang mengembara dan menjadi bayanganku sudah cukup bagiku. Ulang tahunmu juga sangat megah. Dengan banyak hadiah berharga termasuk parfum favoritmu, semua barang mahal dan parfum murahku yang tidak bisa aku berikan padamu. Yang dihargai 800 yen, itu terlalu tidak layak untukmu. Yuka yang awalnya ceria dan tertawa berubah drastis suatu hari. Klan Yamada Gumi yang ramah tiba-tiba menyerang pedang hantu yang mengembara dan yang aku pedulikan hanyalah keselamatan Yuka. Tidak memikirkan orang lain, aku hanya bisa membawamu dan melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Sejak hari itu, kamu menjadi orang yang berbeda. Kamu berlatih siang dan malam, sama sekali mengabaikan kondisi fisikmu untuk balas dendam, bahkan jika kamu sakit. Kamu terus meningkatkan kekuatanmu dan aku hanya bisa diam-diam mengawasi, dengan tenang menemanmu tinggal di gua selama beberapa tahun. Akhirnya menukarkan hidupmu untuk hasil latihan. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, kamu berhasil membalas dendam pada klan dengan pedangmu. Dan darahku setelah membunuh 2000 orang, kami menghilang, tetapi sebagai imbalan untuk membalas dendam. Kami kehilangan tempat untuk kembali. Kami mengembara tanpa tujuan selama bertahun-tahun, tidak bisa menemukan arah dalam hidup. Kamu bertanya padaku, kemana kita harus pergi? Tentu saja, tempat di mana Tuan berada, disitulah rumahku. Meskipun kamu memintaku untuk pergi, aku tidak akan puas, tetapi kamu tampaknya lelah dengan kehidupan bersembunyi ini. Dan merindukan tempat dengan sinar matahari,
Tempat di mana tidak ada yang bisa mengenali kita. Dan aku tidak peduli tempat itu apa. Asalkan kamu ada di sana, aku hanya perlu menjadi bayanganku. Itu sudah cukup. KGO. Ya, Nyonya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu memiliki ini? Kamu pikir aku tidak tahu? Selama 10 tahun terakhir, aku selalu membawanya bersamaku. Aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Jadi aku tidak pernah menggunakannya. Sekarang, bisakah kamu menyemprotkannya untukku? Tidak, parfum ini sudah kadaluarsa. Aku tidak bisa menyemprotkannya padamu. Kamu benar-benar tahu cara memilih aroma? Benar-benar salah satu yang aku suka. Hari-hari yang dihabiskan bersamamu benar-benar menyenangkan. Semua kenangan berharga. Maaf, aku tidak bisa memenuhi janji kita. Kamu harus menjaga diri mulai sekarang, kakak Kageo, itu darahku, keluarkan. Tidak. Aku telah melakukan banyak hal buruk, ini mungkin saja takdirku. Dengan cara ini, kamu akan bisa hidup lebih baik, jadi tolong selesaikan ini untukku. Kamu tidak bisa melakukan ini, Yuka. Kageo memegang Sword Ghost dengan erat, kejutan mendadak itu telah membuatnya kehilangan akal. Dia tiba-tiba berdiri dan menggores dadanya sendiri dengan tangannya, darah asam mengalir keluar menghadapi serangan buas KJ. Pietro juga merasakan ketakutan dan kecemasan karena sekarang KJ tidak hanya bertarung dengan sembrono mengabaikan keselamatannya sendiri, hanya memiliki satu alasan. Dia sama sekali tidak peduli jika dia akan mati, dia melepaskan sifat liar tanpa batasan darah KJ membuat Pietro tidak bisa mendekat. Dan ditambah dengan keadaan marahnya ini membuat situasi menjadi sangat rumit. Tiba-tiba KJ tertegun saat beberapa pemadam kebakaran melayang di sekelilingnya segera setelah Pietro melemparkan beberapa kartu kamar hotel. Yang dengan cepat memotong tabung pemadam kebakaran meledak tepat di samping Gio. Niat Pietro bukan untuk menciptakan asap untuk menghalangi pandangan Gio tetapi untuk membuat bubuk kering dari pemadam kebakaran menempel pada Gio sehingga mencapai efek hemostatik KJ mengingat semua orang yang pernah dia lawan sebelumnya. Yang ekspresi terakhirnya adalah kehilangan semangat untuk bertarung, namun pria di depannya berbeda, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Seolah-olah bakat dan darahnya tidak berarti baginya. KJ yang terbaring di tanah tidak bisa memahami semua ini untuk waktu yang lama, seperti lalat bingung menghadapi lawan yang begitu tangguh. Baik yang terkait dengan Pietro atau klub Glory, pemuda ini pasti berada di atas peringkat yang bahkan lebih tangguh daripada seorang murid. Jika seseorang memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti akan mengetahuinya. Jadi siapa dia sebenarnya, tetapi apa yang tidak akan mengubah hidupnya sekarang tanpa sama sekali tidak berarti bunuh saja aku, namun Pietro menganggapnya sebagai orang bodoh. Apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan mengapa klan Yamada Gumi akan menyerang pedang hantu yang mengembara seluruh insiden itu? Dari awal hingga akhir adalah rencana jahat Glory. Mendengar ini mata Kageo melebar. Apa maksudmu? Lebih dari 10 tahun yang lalu bos baru Glory mulai mencari kandidat untuk menggantikan 12 murid lama. Yang paling terkenal di antara mereka adalah pedang hantu yang mengembara yang telah menguasai Jepang selama 1000 tahun. Dia tertarik pada klan dan ingin mengendalikan itu, namun pemimpin klan yang bangga dan kuat tidak tergoda dan menolak tuntutannya yang tidak masuk akal. Seseorang yang bertujuan untuk mendirikan kerajaan Glory, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi, setelah meninggalkan pedang hantu yang mengembara, dia langsung pergi ke kediaman pemimpin klan Yamada Gumi menggunakan klan Yamaguchi untuk memusnahkan pedang hantu yang mengembara. Apakah kamu pikir kalian berdua lalu hanya anak-anak bisa melarikan diri dengan mudah dari pembantaian itu? Setelahnya seperti yang dia prediksi, kalian membantai semua anggota klan Yamaguchi dengan tujuan hidup kalian yang hilang. Dia mengusulkan agar kalian menjadi murid Glory. Sebagai hasilnya, dia mengendalikan garis keturunan dari kedua klan pedang hantu yang mengembara dan kucing beracun, dan kalian menjadi bayangan nyata di balik hantu pedang. Meskipun semua ini sangat kejam, itu adalah kebenaran yang keras. Kageo hampir tidak bisa mempercayai semua ini. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata Pietro yang terdistorsi? Menyadari keraguan Kageo, Pietro berkata, jika kamu tidak mempercayainya, mengapa tidak bertanya pada bosmu Rafael? Mendengar nama Rafael, Kyo sangat terkejut. Rafael sebenarnya adalah nama kode bos mereka yang memberi mereka kalung murid. Meskipun dia sendiri tidak pernah menginginkan kalung itu. Percaya bahwa dunia tidak bisa memiliki dua matahari dan bahwa dia hanya bisa melayani hantu pedang. Rafael telah menunjuk hantu pedang untuk posisi itu. Jadi Kageo bisa terus melayani tuannya. Mempertimbangkan petunjuk ini, jika semua ini memang diatur oleh bos Rafael, maka apa yang dikatakan pemuda itu mungkin benar. Kehidupan seperti apa yang dia dan Yuka jalani selama bertahun-tahun, dia hanya ingin Yuka bahagia. Berada di sisinya sudah cukup baginya, tetapi jika dia menerima posisi sebagai murid Glory dan tidak selalu berada di sisi Yuka, apakah dia masih hidup bahagia? Apakah dia masih dalam usia seperti bunga yang menikmati hangatnya matahari? Rafael, kamu benar-benar tidak tahu malu.
Begitu mudahnya merusak kehidupan seseorang, bukankah kamu menghadapi Kageo yang penuh emosi? Pietro memperingatkan semua kemarahan ini hanya akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit. Itu hanya akan mempercepat pertemuanmu dengan Raja Neraka. Merasakan niat baik Pietro, Kageo juga mengungkapkan. Teman-temanmu akan menghadapi bahaya. Para bajak laut yang kami kirim untuk membunuh banyak orang sudah berada di kapal. Masing-masing bersenjata dengan senjata api canggih. Kapal ini akan segera dilahap oleh api. Lebih baik cepat dan selamatkan mereka. Sementara itu, kapal sudah dilahap oleh api. Dako Hyong dan Dako Jai sedang mengatur agar banyak orang meninggalkan kapal dengan perahu penyelamat. Namun suara tiba-tiba mengganggu usaha mereka. Orang-orang yang mendekat adalah bajak laut Somalia yang dipilih dengan hati-hati oleh hantu pedang. Menghadapi musuh yang dilengkapi dengan baik ini, para saudara tidak berdaya. Lebih lagi ada orang yang sangat penting di kapal, Ketua Choyun Chang. Meskipun peringatan KJ, Pietro tampak tidak cemas. Mengetahui bahwa ada pembunuh top yang berjaga di sana, mantan murid Simon beberapa dekade yang lalu, Pietro pernah bertanya kepada Simon apa momen paling mematikan bagi seorang pendekar pedang. Itu adalah saat tangan mereka menjadi lemah, tidak mampu lagi memegang pedang. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu kehilangan tangan kananmu yang paling terampil malam itu? Pietro mendengar desas-desus bahwa Simon benar-benar marah. Dia melangkah ke ruang belakang. Dia sangat terkejut dengan pemandangan Simon ternyata telah mematahkan tangan kanannya sendiri. Untuk melatih keterampilan pedangnya dengan tangan kiri untuk beradaptasi dengan situasi mendadak. Pietro terburu-buru bertanya, mengapa kamu perlu mematahkan lenganmu untuk berlatih jika itu tidak benar-benar patah? Aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya beradaptasi. Insting tubuh secara alami akan membuat tangan kanan bergerak yang tidak akan pernah mencapai hasil yang aku inginkan. Suatu hari aku akan menyelesaikan pedang berputar hanya dengan tangan kiriku. Bahkan Choyun Chong terkejut dengan pemandangan ini. Biasanya menembak membutuhkan jari untuk menarik pelatuk dan seorang pendekar pedang membutuhkan tangan untuk menggenggam bilah, tetapi Simon mematahkan norma-norma ini. Setelah itu, semua orang berhasil meninggalkan benteng kedua Glory. Kapal hantu sepenuhnya tenggelam. 3.348 jumlah total pulau di Korea mampu menemukan tempat persembunyian Simon di daerah terpencil menunjukkan kemampuan intelijen mereka. Insiden di kapal hantu akan segera sampai ke Rafael, yang pada saat itu pasti akan menggertakkan giginya karena marah. Tetapi jangan khawatir Rafael, tunggu saja karena pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Ketika mereka kembali ke basement jalan, Simon bingung dengan situasi Rafael, rumah sakit kehormatan, dan kapal hantu dua benteng ini. Tidak sesederhana yang terlihat. Jalen merasa tertekan karena tujuan sebenarnya Rafael adalah membunuh Pietro, sosok simbolis dari para murid yang menjadi ancaman besar bagi klub Glory. Sebelumnya selama era katedral ilahi 12 murid dilatih oleh Bapak Gabriel. Bukan sebagai pembunuh yang kejam, tetapi sebagai pasukan khusus untuk meredakan perang ketika rasa sakit dan kekacauan dunia tenang dan perdamaian mendekat. Bapak memerintahkan pembubaran 12 murid dan kembali ke kehidupan biasa, tetapi putra angkat Bapak Rafael tidak puas. Dia menemukan Bapak Gabriel percaya bahwa perusahaan bisa tumbuh dan bahkan go global, dan bahwa 12 murid tidak boleh dibubarkan. Bapak percaya bahwa para murid adalah saudara dan saudari Rafael, bukan batu loncatan baginya untuk naik ke puncak. Mereka telah mengorbankan hidup mereka yang indah untuk ini. Mereka menyelamatkan jutaan semua anak-anak Tuhan. Sekarang dunia damai ini tidak lagi membutuhkannya. Menghadapi tanggapan seperti itu, Rafael jelas tidak bisa menerimanya. Dia melampiaskan kemarahannya pada patung, percaya bahwa membiarkan kemuliaan tumbuh adalah benar-benar kehendak Tuhan. Kemudian dia membunuh Bapak Gabriel dan berhasil mengambil alih klub Glory. Setelah mengambil kekuasaan, Rafael segera bertindak mengubah halo yang terakumulasi oleh panti asuhan kehormatan dan mengubahnya menjadi organisasi pembunuh klub Glory. Dia kemudian memilih 12 orang muda dari seluruh dunia untuk menggantikan murid-murid yang menua. Rafael merencanakan untuk memperluas bisnis secara global, bahkan mengincar kontrol global. Untuk mencapai ini, dia harus membunuh pilar spiritual para murid, bahkan pilar seluruh industri. Pietro menyebut Rafael si nakal. Jaiwen menggeram, tetapi yang membuat Jaiwen lebih marah adalah bahwa Pietro telah membawa Gio kembali ke markas rahasia mereka. Menghadapi Jaiwen yang terus mengoceh, dua murid langsung mengangkatnya keluar. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Sekarang dia perlu istirahat dengan baik. Tiba-tiba suara keras terdengar di ruangan. Jialin tidak mengerti bagaimana dia bisa pulih begitu cepat setelah kehilangan banyak darah. Ketika mereka membuka pintu untuk menyelidiki, Geo sudah lama menghilang. Itu tidak masuk akal baginya untuk bangkit begitu cepat setelah semua obat penenang yang diberikan untuk menghentikan pendarahan. Dia pasti telah pergi ke sana, hanya bisa di sana. Sementara itu, di ruang rapat yang luas dari klub Glory, kapal hantu telah tenggelam. Aku pikir Pietro pasti melakukannya, tetapi tidak ada jejaknya. Dia biasanya menunjukkan diri. Murid-muridku, apa yang harus kita lakukan? Apakah mungkin hantu pedang? Oh, tidak, haruskah aku bilang Kageo telah dikalahkan? Apakah Pietro benar-benar sekuat itu? Orang tua ini benar-benar menarik seorang yang sekarat bisa begitu mampu. Apakah kamu takut? Jangan hanya mengandalkan genetika untuk meningkatkan tubuhmu. Coba tingkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Diam jika kamu tidak ingin disobek dengan brutal. Kamu yang tidak berotot bisa orang-orang menjadi lebih kuat hanya dengan berbicara. Sekarang kalian berdua akan mengebor lubang di kepala kalian untuk membuat kalian diam sejenak. Baiklah, karena kita semua sudah saling menyapa, mari kita bicara. Murid-muridku, kalian semua adalah sosok terkemuka di dunia.
Tetapi mengapa kalian tidak bisa menangkap seorang lelaki tua? Tepat saat itu pintu aula pameran ditiup dengan keras. Itu ketukan yang menarik. Kageyama, kamu masih hidup? Itu hebat, aku sudah mendengar berita tentang Yuka. Sangat disayangkan, tetapi KJ cepat beritahu aku tentang Pietro. Namun KJ tidak menjawab tetapi berteriak marah pada Rafael. Dia mempertanyakan apakah insiden itu benar-benar terjadi. Menghadapi pertanyaan KJ, Rafael sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Geo bertanya tentang alasan dibalik penghancuran pedang hantu yang mengembara. Semua ini terjadi karena kamu. Kamu harus mengambil tanggung jawab penuh jika kamu menerima posisi sebagai murid dari awal. Tidak ada yang akan terjadi jika KJ tidak marah dan tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Mulai sekarang, semua murid di aula satu persatu keluar, siapapun yang masih di sini setelah 10 detik akan mati. KJ, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi sehingga kamu bisa mengatakan itu? Sepertinya tidak ada yang berpikir untuk pergi. Baiklah, hari ini kalian semua akan mati menghadapi serangan dari murid-murid lainnya. KJ merasa tertekan, terutama karena dia belum pulih dari cedera yang diderita dalam pertarungan dengan Pietro. Namun, seorang pria berkacamata dengan mudah menghentikan dua orang yang pergi. Kageo kehabisan tenaga karena kehilangan terlalu banyak darah. Sekarang tidak mampu menghadapi begitu banyak murid sekaligus, balas dendam Yuka masih belum terbalaskan dan sekarang dia hanya bisa mundur untuk berkumpul kembali dan merencanakan lebih lanjut. Orang ini hanya menyapa dan pergi. Haruskah kita mengejarnya dan membunuhnya? Biarkan dia pergi. Di usianya, dia masih memiliki temperamen seorang anak. Saya percaya kita akan bertemu lagi segera. Namun sekarang kita bisa memastikan satu hal, Kageo dan Pietro tidak memiliki interaksi. Jadi, bagaimana Pietro tahu tentang urusan pedang hantu dan semua rincian peristiwa tersebut? Menurut spekulasi, pasti ada orang besar yang membantunya, sama seperti seseorang di daftar penumpang Ghost Cruise. Nama Chai Yun Chang tidak muncul. Tetapi seseorang mengatakan mereka melihat bos Daeha Group di kapal itu. Mengapa dia naik kapal yang tidak ada hubungannya ini? Dia memberitahuku bahwa dia sedang dalam perjalanan bisnis. Atau apakah dia yang membantu Pietro? Lupakan saja, kita tinggalkan dia karena saya hanya butuh gudang senjata dan saya bisa menggantinya. Bagaimana? Bisakah kamu melakukannya, murid Johan? Keesokan harinya, sebuah video dengan jumlah tayangan tinggi muncul secara misterius di internet. Di gedung Daya Group, 7 huruf Inggris muncul, Alopeet. Pietro dan yang lainnya juga menonton video ini. Jalen menyatakan bahwa perilaku gila seperti itu hanya bisa dilakukan oleh pembunuh peringkat S Glory, murid Johan. Dia membunuh mantan murid Johan yang juga dikenal sebagai Alopeet. Dia selalu meninggalkan namanya sebelum setiap pembunuhan. Yang menambah lapisan ketakutan ekstra bagi para korban yang menikmati momen terakhir mereka dalam ketakutan. Ada seorang pangeran dari suatu negara yang menerima tanda tangan merah darahnya, yang segera memicu perlindungan pangeran oleh pasukan khusus. Sementara itu, mantan murid Johan juga berpartisipasi dalam operasi ini pada usia 59 tahun dengan catatan berpartisipasi dalam 359 misi pembunuhan dengan tingkat keberhasilan 100%, dia meyakinkan pangeran bahwa operasi akan segera selesai. Dengan cepat, Alopeet berada di sampingnya, namun gerakan ini tidak melukai Alopeet. Johan menemukan bahwa aura di bawah seragam militer itu berbeda dari orang lain. Alopeet telah membunuh anggota skuad asli dan menyamar dekat pangeran. Dia sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Di pabrik, lampu tiba-tiba padam disertai dengan berbagai teriakan menyakitkan. Dalam keadaan mendesak, Johan menembakkan satu tembakan dan menemukan kacamata malam dengan cahaya samar. Seseorang yang terlatih dengan baik dan berpengalaman dalam pertempuran. Ini hanyalah krisis sementara. Ini semua rutinitas. Kemudian Johan segera melepas sepatunya karena di tempat gelap ini, suara adalah satu-satunya sumber informasi. Dia melakukan ini untuk mencegah musuh menentukan lokasinya. Namun, ketika dia menggunakan kacamata malam, dia sangat terkejut. Di pabrik yang gelap gulita itu, tiba-tiba terjadi keheningan total. Bahkan indera yang sebelumnya terdeteksi pun menghilang. Bahkan dengan kacamata malam, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan manusia. Setelah itu, dia menyaksikan pemandangan aneh, bilah pendek yang tidak dapat dijelaskan melayang di udara dengan sedikit panas yang memancar dari pegangan. Normalnya, jika ini adalah bentuk kehidupan organik, pencitraan termal pasti akan menangkapnya. Namun, Johan yang telah hidup selama hampir 60 tahun tidak pernah melihat fenomena seperti itu. Tidak dapat melihat orang yang mendekat, dia merasa seperti semut di atas wajan panas, tidak dapat menemukan jalannya. Meskipun orang itu berada tepat di sampingnya, dia tidak merasakan apa-apa.
Simon tidak bisa memahaminya. Dia beralasan bahwa jika ada kulit yang terbuka, pasti akan terdeteksi oleh pencitraan termal. Bagaimana mungkin seseorang yang terampil seperti Johan bisa dibunuh begitu mudah? Namun, Pietro sangat khawatir karena ketakutan yang sebenarnya tidak terletak pada apakah lawan dapat ditangkap oleh kacamata malam, tetapi semua ramalan yang telah dia buat telah menjadi kenyataan. Sekarang di gedung Daya Group. Namanya juga ditinggalkan meskipun waktu spesifiknya tidak jelas. Alopit pasti akan mengikuti ramalannya, menunggu kesempatan untuk membunuh Chai Yongchang. Segera setelah itu, Simon dengan cepat membawa Jaiwen untuk menghubungi seorang hacker untuk menyelidiki masalah ini. Namun, ketika mereka beroperasi, Simon benar-benar terkejut. Jaiwen yang tidak terlihat ternyata sangat mahir mengetik di keyboard. Apakah kamu benar-benar buta atau hanya berpura-pura? Jaiwen kemudian menjelaskan bahwa dia selalu mengenakan sepasang headphone khusus yang dapat membaca semua informasi di layar dan mentransmisikannya ke telinganya melalui suara. Meskipun dia buta, indera lainnya sangat berkembang. Saat itu, Pietro menjadi serius karena pada titik ini Rafael pasti tidak akan membiarkan hal-hal berlalu, bahkan mantan murid bisa berada dalam bahaya. Karena mereka akan mencoba segala cara untuk menemukan mereka dan kemudian menghilangkan mereka. Oleh karena itu, Simon harus bertindak. Kita perlu menemukan mereka sebelum saudara dan saudari kita terluka dan mengingatkan mereka untuk tetap waspada. Selanjutnya, Jiawen dan Pietro mengirim Simon ke Seoul Station. Meskipun Simon masih khawatir tentang keselamatan Pietro karena identitasnya yang sangat mencolok, mereka tidak bisa bertindak bersama. Dari sana, Simon memulai perjalanan untuk mencari mantan murid, sementara Jaiwen dan Pietro tidak berani menunda. Tiba di sisi Chai Yunchang, saat ini Chai Yunchang berkeringat deras, tidak bisa makan atau tidur. Setelah Pietro memperkenalkan situasi secara singkat kepada Jaiwen, sebuah pertanyaan menggelayuti pikiran Jaiwen. Mengapa kamu memilih Kim Sunggu dari Glory? Secara logis, kamu bisa menemukan seseorang yang lebih mampu. Chai Yunchang menjelaskan bahwa meskipun Kim Sunggu terhubung dengan Glory, sikapnya sepenuhnya bertentangan dengan Glory dan yang paling penting, bos Glory saat ini, Rafael, tidak menyukai orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Bapak Gabriel. Konflik ini pasti akan terjadi. Dan tujuan Rafael adalah mengambil alih Daya Group. Kesehatan Chai Yunchang belum pulih, jadi dia meminta sekretarisnya untuk membuat pengaturan. Sekretaris yang telah mendengar sedikit tentang prestasi Alopet tahu bahwa keterampilan pembunuhannya dianggap yang terbaik di dunia. Tidak hanya tidak pernah gagal, tetapi juga terkenal karena metode brutalnya. Plus, dia mengatur beberapa orang yang bersedia bekerja sama dengan Kim Sunggu. Mereka membawa tim keamanan paling terkenal di Eropa, S-Judo. Mereka mengklaim sebagai perisai terkuat di Eropa. Di mana bahkan nyamuk yang mencoba masuk akan dipukul 2 kali ini bisa dibilang tim terbaik yang bisa mereka temukan dan memimpin mereka adalah kapten mereka Costa dikenal karena taktiknya yang solid dan dia juga membawa hadiah untuk Pietro. Pietro menerimanya dengan santai, tidak perlu terlalu formal, saya hanya pengawal ketua, santai sedikit, namun Costo tidak optimis tentang pemuda di depannya, jangan ragu untuk bertindak skudo sementara di pusat kontrol keamanan. Daya Group Jaiwen dan Alexander Miking juga memantau pengawasan dengan cermat, ratusan orang sedang berpatroli di seluruh gedung, bahkan lalat pun tidak bisa masuk, ada lebih dari 100 kamera tanpa titik buta, namun meskipun demikian, para petugas intelijen Eropa masih berkeringat deras di ruangan ber-AC pada suhu 16 derajat. Tekanan dari alopecia membuat mereka gelisah sebagai perbandingan Marco, kapten tim BS Judo, tenang dan antusias di pusat kontrol. Mengklaim kami adalah perisai terkuat, S-Judo adalah yang terkuat, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kemudian dia menerima pemberitahuan dari bawahannya bahwa sudah saatnya untuk berangkat, jadi dia meninggalkan pusat kontrol keamanan sambil bernyanyi dan menari. Dengan rincian tentang apa yang akan dia lakukan masih tidak jelas. Di sisi lain, Pietro mengikuti Costa saat mereka memeriksa setiap sudut gedung dengan metodis. Costa memberitahunya bahwa kunci pekerjaan keamanan terletak pada pengalaman. Alasan dia naik ke posisinya saat ini adalah karena pengalamannya dalam puluhan ribu operasi, sebuah ketinggian yang belum dapat dicapai oleh pemuda seperti Pietro. Pietro setuju mengakui bahwa pengalaman memang sangat penting dia dan seluruh tim. Mengontrol ketat semua detail yang tidak signifikan untuk memastikan pengaturan keamanan gedung dikelola dengan sangat baik, tidak ada jejak orang luar yang masuk. Berpikir dari sudut pandang lain, jika kamu adalah Halopiet, dari mana dia akan masuk ke gedung? Tiba-tiba alarm gedung berbunyi. Dan Costa dengan cepat mengatur personel untuk mengambil tindakan. Pietro awalnya berencana untuk segera menuju lokasi alarm, tetapi tindakan Costa yang memeriksa saja menarik perhatiannya. Meskipun memeriksa waktu tidak bermasalah, Pietro merasa ada yang tidak beres. Segera petugas keamanan tiba di lokasi alarm dengan ekspresi terkejut. Seseorang telah mati di koridor, sementara identifikasi korban sementara tidak mungkin dilakukan karena dia telah dipenggal meskipun suara tembakan terdengar.
Tidak ada luka tembak korban secara tidak dapat dijelaskan di penggal identifikasi melalui lencana kerja mengkonfirmasi bahwa yang meninggal adalah Marco. Kepala keamanan tim B seketika seluruh gedung terjun ke dalam kekacauan secara logis seluruh gedung telah dikunci. Dan bahkan lalat pun tidak bisa masuk jadi bagaimana Alopiet berhasil melakukan pembunuhan dari sudut pandang lain Alopiet telah secara terbuka menyatakan niatnya untuk membunuh Chai Yun Chang membuatnya tidak mungkin untuk menerobos gedung yang sangat aman ini lebih jauh. Dia telah meninggalkan tandanya di gedung kemarin jelas menyadari langkah-langkah keamanan yang tidak dapat ditembus di dalam sehingga satu-satunya penjelasan adalah Alopiet sudah menyusup ke gedung dia telah menyamar sebagai salah satu anggota staf gedung yang berarti Alopiet ada di antara kita. Pada saat itu semua ponsel orang-orang menerima video yang sama video tersebut menunjukkan rekaman pengawasan koridor dan berlari dalam video adalah kepala keamanan tim B Marco dia diseret kembali ke bayang-bayang oleh sepasang tangan. Dan perlahan menghilang tak lama setelah itu sosok muncul memegang objek bulat melihat pemandangan ini Pietro benar-benar terkejut orang ini muncul lebih percaya diri daripada murid-murid lainnya dan rencananya sangat teliti dan sempurna. Orang itu perlahan mengangkat objek di tangannya dan ternyata itu adalah kepala Marco di wajahnya tertulis rangkaian kata dalam bahasa Inggris yang berbunyi tidak ada yang akan keluar dari sini hidup-hidup mari kita lihat siapa yang menang kakek tua.